Saudara, tamu 0% podcast kali ini saya mengundang owner, berikut juga manajer pemasaran ya dari aplikasi hasil karya asli ya, putra daerah Kabupaten Bangkalan, Madura. Aplikasi ini bergerak di bidang e-commerce ya. Langsung saja saya sapa Mas Alek dan Mas Muhyi. Selamat datang di 0% podcast. Selamat datang. Luar biasa sekali. Terima kasih nih sudah hadir di 0% podcast sudah sekian lama ya, pasca pemilihan legislatif kemarin. Betul. Gak ketemu ya Mas Muhyi ya? Betul. Piye kabare? Ya, kita di pileg kemarin sudah kita lewati bersama, Yeah. sudah kita lalui. Sekarang sudah waktunya kembali bangkit pada dunia kita yang semula, yaitu di bidang bisnis, dan kebetulan sekarang ini kita bergerak di bidang aplikasi startup. Oke, sekarang saya nggak mau bahas soal pileg atau calon anggota legislatif. Betul. Mas Muhyi ya. Betul. Mas Muhyi, pasca pileg ini semakin gemuk sepertinya, lebih berjaya kalah pileg sepertinya ini. Alhamdulillah. Oke, tidak perlu ditanggapi Mas. Oh, tidak perlu ya. Siap. Luar biasa sekali. Kali ini saya tidak akan berbicara soal politik dan yang sebagainya. Saya ingin berbicara soal aplikasi hasil karya asli putra daerah ya, Betul. Kabupaten Bangkalan, Mas Alek dan Mas Muhyi. Saya ingin ke Mas Alek terlebih dahulu. Setahu saya, aplikasi belanja ini dulu saya pernah lihat iklannya, entah tahun berapa begitu, udah lama nih kayaknya nih Mas. Dan sekarang mau dihidupkan lagi. Benar. Atau bagaimana? Silakan Mas Iya, Alek. oke. Sebenarnya aplikasi belanja sendiri itu kita sudah launching di tanggal 15 November 2021. Ah, bener kan? Iya, bersama kebetulan waktu itu bupatinya masih relatif, Oke. yang lokasinya di Pendopo 1, Pendopo Agung. Ya, seperti itu. Jadi dari tanggal 21, 15 November 2021. jadi dari tahun 2021. Iya. Oke, saya ingin tahu lebih banyak soal aplikasi ini. Saya udah download juga di Play Store begitu ya. Nanti saya juga akan tanyakan kepada Mas Muhyi sebagai manajer pemasarannya. Saya ingin ke Mas Alek terlebih dahulu. Secara garis besar yang bisa ditangkap oleh pemirsa dari 0% podcast ini, aplikasi yang bergerak di bidang apa sih? Setahu saya aplikasi ini kalau kita download itu ya banyak produk-produk UMKM yang bisa kita akses dari aplikasi belanja ini. Benar. Nah, ini secara garis besar apa aja sih fasilitas yang bisa kita nikmati? Oke. Jadi kalau di belanja sendiri itu Mas Bangkit, kita banyak fitur. Yang pertama itu fitur utamanya kita itu di transportasi online. Oke. Transportasi online itu di mana ada ojek online, ada kurir online. Tuh ya. Ya, dari motor, mobil, ada semua. Mon pesawat belum ada. Oke. Jadi setelah itu fitur selanjutnya itu ada e-commerce-nya. E-commerce di situ tuh udah melingkup banyak banget, karena di situ bisa ada belanja di pasar, belanja di pasar Kilmadur, ada Pasar tradisional. ya. Jadi mau beli cabai, mau beli apa, pesan sebelumnya, PO sebelum hari-hari sebelumnya, besok kita antar. Waduh. Gitu. Itu untuk pasarnya. Sedangkan kalau kayak tadi yang produk UMKM itu produk unggulan kita. Jadi kebetulan kita sudah ada beberapa mitra inilah kayak binaan UMKM di Bangkalan yang kita kerjasama itu bermitra dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Oke. Nah, jadi binaan di Dinas Koperasi dan UMKM itu juga binaan kita bina bareng-bareng dan kita masukkan produk-produk mereka ke dalam aplikasi belanja. Dalam tujuannya sih sebenarnya ke apa ya, go digital aja gitu. Oke. Itu Pelaku sebenarnya UMKM ini iya, poin utamanya di situ. Oke, jadi bisa mengangkut orang juga, Bisa. pesan Bisa. orang juga, Bisa. gitu ya. Bisa. Yang menarik tadi saya ingin tanyakan ke Mas Muhyi ini sebagai manajemen ya, Ya, manajer pemasaran. manajer pemasaran ya. Tadi bisa belanja di pasar tradisional, itu kan ribet. Pada dasarnya kan era Gimana? sekarang Gimana? ini sudah era digital gitu, Mas Petrus. Enggak ribet, ribetnya maksud saya begini. Kita mau beli kunyit misalkan nih, kita mau beli timun nih misalkan nih, atau rempah yang lain sebagainya, mereka kan gimana sih caranya gitu loh. Jadi aplikasi ini sudah bisa mengakomodir itu semuanya beserta segala perangkatnya. Artinya misalnya H-1 nih, orang mau order nih,
Oh, saya malas besok mau ke pasar. Saya order lewat belanja. Beli ikan misalkan. Kita mau beli ikan lewat belanja. Kita tinggal menghubungi di situ melalui fitur yang ada di aplikasi ini. Nanti kan akan ditangkap oleh kurir kita. Nah, jadi kurir kita ini akan ada fitur chatnya di situ. Fitur chatnya ada, punnya juga ada gitu. Jadi artinya sebelum fix orderan itu kita bisa chat dulu mau belinya apa, nanti rate harganya berapa. Itu nanti kan bisa komunikasi lewat. Jadi misalkan nih, saya mau beli udang 1 kilo, saya mau beli rempah bawang putih, bawang merah 2 kilo, terus saya beli ikan mujair, ikan dan sebagainya lah di pasar tradisional yang harus memang belanja di sana. Itu bisa, sangat bisa. Karena kan ada fitur live chatnya di situ. Jadi artinya kita bisa konfirmasi dulu ke pemesan, ke user. Oh, ini harganya ini berapa lewat live chat itu. Harganya ini berapa? Kalau orangnya deal langsung kita orderkan, langsung kita bawa, antarkan. Sederhana itu sebenarnya. Jadi si penjual mujair ikan itu tidak perlu mendaftar ke belanja. Tidak perlu. Kalau untuk di pasar, kan sifatnya ini temporer nih kadang. Tapi kalau yang fix misalnya berupa toko itu kan ada fitur lain lagi. Jadi dia bisa mendaftar sebagai mitra kita. Cara daftarnya gimana, Mas? Ada aplikasi gimana lain. Sedangkan di belanja sendiri itu kan ada 3 aplikasi, Mas. Yang pertama itu aplikasi belanjanya sendiri buat user. Ada mitra belanja itu untuk pelayanan jasa tadi. Terus ada mitra-mitra UMKM atau toko-toko kelontong. Kalau yang aplikasi ketiga itu ada kurir belanja. Itu kurir belanja sendiri itu ya untuk drivernya. Khusus. Jadi itu terpisah, mereka nggak. Kenapa kita pisah? Alasan kita biar nggak berat aja sih. Itu kalau kita dijadikan satu aplikasi di situ itu bakalan berat banget. Enak banget ya. Baik. Yang kemudian yang ingin saya tanyakan, sih kan udah download tuh. Kemudian di dalamnya itu ada fitur jasa. Apa, Mas Muhyi? Jasa-jasa yang dimaksudkan jasa ini apa? Menyediakan jasa apa aja nih? Bantu jawab. Boleh, gimana? Saya bantu jawab. Untuk jasa sendiri itu macam-macam. Yang pertama tadi itu ada jasa IO, bisa daftarkan di situ. Contoh Mas Batu Semangkit bisa buat MC-nya, buat MC wedding. Si belajar saya MC. Lalu ada buat fotografer untuk wedding, bisa daftarkan di situ. Dan juga ada jasa-jasa lain seperti harapan kita sih ke bengkel online. Bengkel online itu seperti ini contohnya. Saya biasa soalnya sering mengalami diri sendiri pengalaman pribadi gitu. Saya berjalan dari Suramadu, naiknya sepeda motor ya, kita berkendara sepeda motor, bocor ban. Kita bingung nyari tempat tambal ban di mana. Itu harapannya di situ tuh ada tambal ban online juga, yang kita sediakan sendiri timnya. Kayak gitu. Misalkan begini, nih pikiran saya semakin liar nih, gak apa-apa kan? Ya kan? Siapa tahu nanti yang belum dicantumkan dalam aplikasi itu akan dicantumkan lewat pemikiran saya. By order itu by order. Seandainya nih ada orang kaya nih, pengen order untuk bersih-bersih kamar mandi misalkan. Sangat bisa. Bersih-bersih gudang, bisa nggak lewat jasa? Sangat bisa. Kita sudah ada di situ. Kan sudah ada di situ memang. Mau disuruh apa aja itu? Ada. Bisa. Seperti di brand sebelah, disuruhnya beli kambing, sapi bisa enggak sih, enggak ada. belum ada itu. Bisa kita adakan. Tapi misalkan untuk bersih gudang begitu ada jasanya. Ada. Disuruh apa aja begitu. Jadi buat kita kan selain dari tim belanja, itu kita juga open. Untuk masyarakat yang biasanya mengambil jasa-jasa tersebut, daftarkan aja ke belanja. Baik. Jadi kayak cara daftarnya nanti gimana? Bisa langsung mengikuti panduan yang ada di itu ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Mas Muhyi ini ya, di branding berdiri sejak tahun 2021 hingga sampai saat ini 2024, 2021, 22, 23, kurang lebih 3 tahun nih vakum begitu ya. Kenapa?
Apakah ada kendala dari aplikasi atau bagaimana? Jadi 2021 itu bukan vakum sebenarnya, kita sudah jalan, sekitar 2 tahun udah jalan. Tapi kita sempat vakumnya itu untuk penyempurnaan aplikasi itu sekitar 1 tahun. Agar ketika kita launching lagi sekarang ini itu bisa sempurna sesuai dengan request dari driver, dari user, kita akomodir semuanya. Jadi apa yang menjadi keinginan konsumen, apa yang menjadi keinginan driver itu kita akomodir. Nah, apakah memungkinkan untuk diinput di aplikasi ini? Karena apa? Sekarang ini kan sudah era digital, semuanya sudah live in hand gitu loh. Jadi semuanya bentuk aktivitas masyarakat itu sudah bisa dilakukan lewat gadget yang ada di tangan kita. Maka dari itu apapun bentuk yang diinginkan oleh konsumen, demandnya seperti apa, itu kita akomodir dengan baik gitu. Sehingga akhirnya bisa dikatakan belanja ini sebagai super app gitu loh. Karena cakupannya sangat luas sekali. Mau antar orang bisa, mau order barang bisa, mau antar barang bisa, mau jasa bisa, bahkan untuk pulsa, rekening listrik, PPOB itu bisa. Jadi harapan kita ini menjadi opsi bagi masyarakat pengguna aplikasi belanja ini agar ke depan itu tidak bisa fokus pada aktivitas yang lain. Untuk aktivitas-aktivitas keseharian yang bisa di cover oleh belanja itu bisa kita bantu lewat aplikasi ini. Begitu. Semudah itu ya. Ya. Untuk pendaftarannya nih, mitra nih, misalkan saya punya UMKM, dagangan apa begitulah, ada biaya pendaftaran nggak? Tidak ada. Jadi kita nggak ngambil keuntungan dari biaya pendaftaran. Kalau untuk mitra misalkan saya jadi driver begitu, ada biaya kan dapat jaket juga. Kalau ya? jaket sebenarnya bukan ngambil keuntungan sih, lebih ke membeli, tapi kita subsidi. Cara subsidinya gimana? Jadi kan untuk pemasaran jaket sendiri saya kemarin habisnya 130 sekian. Nah, dicicil bisa? Bisa dicicil. Tapi kita ke driver karena kita ingin bantu driver juga, itu kita kasih harga 100. Oh gitu. Kita subsidi. Kita yang subsidi. Yang 100 itu masih bisa dicicil? Iya, bisa. 100 itu bisa dicicil. Dipotongin dari hasil dia jadi kurir. Tergantung permintaan dari requestnya dari driver. Jadi no modal sama sekali ya? Bisa, modalnya cuma motor aja. Iya. Kendaraan aja. Atau enggak kendaranya juga disediakan? Harapannya seperti itu sih. Harapannya begitu. Kemarin sih sempat kontak ini, maaf brandnya Swap. Swap itu yang dipakai dengan aplikasi sebelah. Ya. Itu rencana mau pakai itu juga, cuman karena ada sedikit permodalan lah hitungannya ya, karena itu untuk narik Swap itu ke Bangkalan itu butuh lah yang lumayan agak gede. Itu jadi kita pending dulu. Mas Moji, saya sekarang ingin ke Mas Moji dari Mas Alek. Mas Moji di bulan depan ini informasinya mau grand opening atau launching kembali ya? Ya, relaunching. Jadi artinya setelah kita sempurnakan aplikasi ini, kita mau relaunching lagi untuk memperkenalkan lagi ke masyarakat secara masif lagi agar UMKM ini bisa bergabung, dan kita juga memberikan kesempatan lowongan pekerjaan. Nah, ini salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Bangkalan. Ini harus disambut oleh calon bupati dan siapapun yang akan memimpin Kabupaten Bangkalan, benar nggak? Betul sekali. Iya kan? Betul. Ini bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat di Kabupaten Bangkalan. UMKM bisa hidup. Betul. Begitu kan? Perputaran ekonomi ada di Bangkalan. Cuman saya penasaran kenapa dinamain belanja. B-nya itu apa? Sebenarnya lebih ke belanja, cuman B-nya itu kan ada spasinya itu ya. Iya. Bangkalan. Terus apa terus belanja. Jadi B-nya itu Bangkalan. Bangkalan belanja. Tempat lahirnya aplikasi ini kan putra asli Bangkalan. Maka B strip belanja itu B-nya ini ada filosofinya dan artinya itu Bangkalan. Tempat lahirnya. Kenapa tidak M Lanja gitu? Karena di Bangkalan. Jadi bukti orang Sampang masih belum bisa ngakses. Belum. Kalau ngakses bisa, cuman kita belum buka jangkauannya, ekspansinya belum ke sana. Tapi kalau orang Pamekasan, Sumeneb, Surabaya mau beli itu bisa.
Beli ya, bukan berjualan. Oke. Kalau berjualan belum. Oke. Jadi skalanya bisa di mana saja ini. Mana saja. Tapi sementara jangkauan driver kita itu masih sementara di Bangkalan dulu. Misalnya suatu saat kita expand nih ke daerah lain, itu bisa mencakup semakin luas kita expand, penggunaan aplikasi ini bisa bersifat nasional. Yang menarik bagi saya ini Mas Muhyi, tadi ada fitur jasa itu. Itu sangat dibutuhkan itu. Serius. Jadi misalkan nih saya nih Mas Muhyi atau Mas Alek nih, saya punya banyak uang nih Kak. Amin. Kemudian semuanya saya ingin dilayani, termasuk bangun pagi nih nggak ada yang bangunin saya. Oke. Saya request tuh sama belanja tuh, tolong bilang sama kurir bangunin saya besok pukul 7 pagi. Saya mau main golf misalkan, biasa kan mainan orang kaya kan golf kan. Masuk. Iya, main orang kaya kan gitu kan. Bisa nggak? Ya sebagai aplikasi yang saya katakan super app, kalau memang itu requestnya ada, konsumennya ada, kenapa enggak kita pasang fitur itu? Karena ini kan punya kita sendiri, developernya kita sendiri. Kita mau bikin fitur apapun sesuai dengan permintaan konsumen, kita bisa bikin. Sangat bisa. Oke. Berapa persen UMKM diberikan tempat di situ? Sebanyak mungkin. Berapa persen? Kita memang membuka ruang seluas-luasnya untuk UMKM ini masuk ke kita sebagai mitra. Sehingga akhirnya konsep digitalisasi ini terhadap UMKM ini bisa benar-benar kita akomodir. UMKM sebanyak apapun kita bisa akomodir. Mau di jenis apapun, mau food, mau beverage, semuanya bisa kita cover. Maka dari itu, ini dalam kesempatan yang bagus ini kita ingin juga memberikan kesempatan, termasuk masyarakat yang punya UMKM untuk mendaftar ke kita sebagai mitra, kita buka seluas-luasnya. Gratis ya? Gratis. Kalau disuruh bayar, bilang aja sama saya, nanti saya yang demo. Aman. Gimana Mas Muhyi? Aman. Udah Bang Jago saya kan? Oh iya. siap. Pokoknya nanti kalau ada teman-teman UMKM, pelaku UMKM yang daftar di belanja, dipintain oleh oknum misalkan, disuruh bayar segini segitu, urusan beres, bilang saya. aman. Ya, Bang Jago nih. Karena memang kan kendala edukasi terhadap masyarakat ini kan memang tidak mudah. Maka dari itu ketika ada masyarakat yang punya UMKM ini mendaftar, bahkan bisa kita akomodir, kita bantu. Mulai dari pendaftarannya, yang pertama yang penting gratis dulu. Oke. Jadi dia itu bisa go digital gitu. Nanti kita bantu prosesnya bisa. Oke, I get the point. Sebelum saya akhiri podcast ini, saya ingin tahu nih visi misi mendasar selain untuk bisnisnya. Di aplikasi belanja ini kemudian dinamain belanja B-nya Bangkalan tadi. Itu apa sih? Dan kenapa UMKM lebih diprioritaskan di sini? Oke, sebenarnya kalau itu tujuannya udah kembali lagi ke 2021 ya. Tujuan kita dulu itu awal-awal kita dibentuk itu ingin apa ya? Meningkatkan perekonomian di Bangkalan. Jadi pengen banget saya itu perputaran ekonomi di Bangkalan, terus muternya di Bangkalan aja. Jangan sampai ke Surabaya, jangan sampai masyarakat Bangkalan itu doyan dalam tanda kutip suka belanja di Surabaya atau di luar kota. Belanjalah di Bangkalan sendiri, karena di Bangkalan sendiri kan masih lengkap. Lengkap banget. Mas mau cari apa sih yang gak ada di Bangkalan? Banyak. Apa tuh contohnya? Karaokean. Kecuali itu. Ya kan? Gak ada kan? Gak ada. Ya kita tetap melihat lokal wisdom. Jadi lokal wisdom itu tetap kita pertimbangkan. Tapi di Bangkalan mau cari salak banyak. Bener. Mau cari ubi-ubian tempatnya gitu. Buah apa yang gak hidup di Bangkalan? Cuman karaokean gak ada. Oke, baik. Terakhir Mas Muhyi dan Mas Alek, saya ingin mewakili Mas Muhyi ataupun Mas Alek closing statement yang bisa didengarkan oleh masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Silakan. Oke, jadi kami akan merelaunching aplikasi belanja ini. Kita persembahkan ini untuk rakyat Bangkalan. Kita akan mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan rakyat Bangkalan sesuai dengan tagline kita, semua ada, semua bisa. Harapan kita aplikasi belanja ini bisa membawa manfaat yang seluas-luasnya khususnya untuk masyarakat UMKM dan bisa membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat Bangkalan. Oke, baik.
Nih, kalau menurut saya pribadi ini luar biasa sekali belanja ini. Kenapa? Karena UMKM akan naik level nih. Betul. Dia akan lebih paham terhadap bagaimana digital dan berbisnis digital dan sebagainya, baik dari kurirnya itu juga bisa menambahkan penghasilan ya, dan sebagainya. Termasuk di Bangkalan ini yang minim sekali dengan lapangan pekerjaan, lewat belanja ini bisa ini kan bertambah lapangan pekerjaan. Entah kenapa minim sekali lapangan pekerjaan di Bangkalan, Pak Bupati. saya tidak sebut PJ Bupati ya. Pak Bupati siapa saja kan, kan? Sekarang kan nggak ada bupatinya. Dengan terima kasih Mas Muhyi, Mas Alek sudah hadir di 0% Podcast. Nanti kapan-kapan bisa mampir-mampir lagi ke sini. Siap. Terima kasih. Oke, saya pikir tadi Mas Muhyi mau pakai jaket anggota dewan. Cukup. Bidang usaha kita. Jangan ngambek loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alek.